Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Radit Hermawan dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Hari ini saya akan menjelaskan eksplorasi geofisika, metode-metode utama dan properti fisiknya juga. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan apa saja sih metode-metode geofisika. Jadi metode-metode yang ada yaitu seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan elektromagnetik. Nah, dari lima metode-metode ini, seorang geofisikawan dapat dapat mengolah data sehingga dapat mengetahui atau mencoba mengetahui apa isi-isi bumi tersebut. Nah, kenapa ada properti fisik? Nah, jadi itu geofisika itu mengandalkan fisika banget. Nah, jadinya itu dari hal-hal tersebut kita tuh menggunakan metode ilmu fisika untuk mengetahui isi bumi. Contohnya, seismik itu kita menggunakan gelombang elastis dan gravitasi menggunakan gravitasi bumi untuk mengetahui isi bumi tersebut. Nah, mari kita masuk ke poin yang pertama. Nah, yaitu kita bisa lihat di sini metodenya ada lima, yaitu seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan elektromagnetik. Nah, properti fisiknya itu kalau di seismik itu kecepatan gelombang, gravitasi itu densitas, magnetik itu susceptibilitas magnetik, geolistrik itu resistivitas, elektromagnetik itu konduktivitas. Nah, kegunaan utama itu kalau di seismik itu migas atau struktur, gravitasi itu cekungan atau biji, magnetik itu mineral atau peta, geolistrik itu air tanah atau biji, dan elektromagnetik itu mineral atau aquifer. Nah, yang sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah sumber-sumber yang kita kita gunakan jika kita menggunakan tiap metode-metode ini. Misalnya, seismik itu menggunakan buatan. Mengapa? Karena seismik itu menggunakan gelombang. Nah, kita pertama, seismik itu bisa menggunakan gelombang gempa itu bisa benar, tapi seperti yang kita tahu, gempa itu jarang dilewati. Jadinya kita bisa menggunakan dengan cara-cara alternatif untuk menciptakan gelombang-gelombang tersebut sehingga gelombang-gelombang itu dapat diteliti dan mencatat kecepatan gelombang atau waktu yang gelombang dibutuhkan dari gelombang tersebut. Nah, selain itu kayak seperti gravitasi, magnetik, geolistrik, magnetik itu bisa alami dan geolistrik dan elektromagnetik itu bisa alami dan buatan. Nah, gravitasi ya sesuai dengan namanya gravitasi, jadi ya emang sumber itu dari gravitasi tersebut. Karena setiap batuannya itu dengan densitas yang berbeda itu akan menciptakan densitas yang berbeda dan sama pula dengan magnetik. Nah, geolistrik ini ada alami dan buatan, serta elektromagnetik itu bisa alami dan buatan. Itu karena mereka itu kita bisa buatnya secara alam, nunggunya secara alami, ataupun kita bisa menembakkan arus listrik pada pada geolistrik untuk mencari resistivitas tersebut. Nah, kita masuk ke in-depth tentang metode seismik. Nah, dasar fisiknya itu perlambatan gelombang elastik di dalam bumi. Kecepatan gelombang bergantung pada modulus elastisitas dan densitas batuan. Nah, properti yang diukur di metode seismik itu gelombang P, gelombang S, dan gelombang permukaan. Nah, perbedaan gelombang P dan gelombang S ini itu adalah ketika bumi dipancarkan oleh gelombang, nanti itu eh, pada gelombang P atau kompresi, jadinya itu gelombang tersebut itu bisa menembus semua 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 mineral atau semua hal yang dalam dalam isi bumi kecuali jika eh yaitu ketemu densitas yang lain. Misalnya kita dari kerak kita pancarkan gelombang. Namun pada densitas yang berubah misalnya dari mantel itu akan mantul ke atas lagi. Nah, perbedaan gelombang es atau gelombang shear atau gesek. Nah, ini tuh gelombang itu tidak bisa melewati cairan sehingga itu membuat shadow zone atau yang satu area yang tidak kena oleh gelombang gelombang es ini. Nah, dengan adanya shadow zone ini itu bisa menjelaskan apabila daerah itu memiliki cairan karena gelombang es ini tidak bisa melewatinya sehingga kalau gelombang P bisa melewati sedangkan gelombang S tidak sehingga jadinya eh,
ada ya sebuah zona yang hanya gelombang P yang melewatinya. Nah, namun ada juga gelombang permukaan itu Rayleigh dan Love. Nah, ini kalau gelombang permukaan adalah gelombang ketika eh, gelombang-gelombang tersebut muncul di permukaan bumi. Nah, kita tuh di sini tuh bisa menggunakan properti batuan yaitu modulus bulk, modulus geser, dan modulus dan densitas. Dengan rumus kecepatan dari P itu ada akar K plus 4 G per 3 per densitasnya. Nah, lanjut ke properti spasial. Ada refleksi, refraksi, difraksi, dan resolusi. Nah, refleksi ini pantulan di batas impedensi akustik. Nah, lanjut, refraksi itu pembelokan sesuai hukum Snell, yaitu yang saya jelaskan tentang refraksi yang tersebut yang jika dia itu eh, memantul pada densitas yang berbeda. Difraksi itu hamburan di sudut tajam dan resolusi itu adalah lambda sama dengan V per F atau frekuensi. Nah, target dari eksplorasi metode seismik itu adalah trap migas dan garam, kedalaman batuan dasar, pemetaan sesar dan lipatan, dan profil kekakuan tanah. Kita lanjut ke metode gravitasi. Sesuai namanya itu, gravitasi itu menggunakan dasar hukum Newton. Gravitasi Newton lebih tepatnya. Yaitu rumusnya itu F dikali kosata G dikali massa pertama dikali massa kedua di, dibagi oleh jarak kuadrat. Nah, properti yang kita mencari itu densitas. Dan satuan itu mgal. Nah, koreksi yang diterapkan itu ada free air, Boger, terrain, pasang surut, dan lintang. Nah, free air ini koreksi ketinggian dari muka laut. Boger itu adalah massa batuan antara stasiun dan datum. Terrain adalah efek topografi sekitar. Pasang surut ada variasi gravitasi bulan dan matahari atau matahari. Lintang itu adalah bumi tidak bulat sempurna. Nah, properti spesial dan target itu adalah seperti seperti yang saya sebutkan. Anomali lebar dan halus itu sumber dalam. Anomali sempit dan tinggi itu sumber dangkal. Lembar anomali kedalaman sumber. Anomali positif batuan padat. Anomali negatif itu batuan ringan dan targetnya itu kubah garam, cekungan atau biji logam. Nah, anomali itu apa sih? Nah, anomali gravitasi itu adalah perbedaan dari gravitasi yang sekitar. Semisalnya di suatu daerah gravitasi itu sebesar A atau 9,8 lah misalnya. Nah, namun jika kita mengecek berapa ratus meter ke depan itu berubah, itu tersebut anomali gravitasi. Berarti di dalam area tersebut itu ada sesuatu atau batuan atau yang lain atau cekungan atau kubah garam yang terangkap di bawah permukaan sehingga densitasnya itu membuat anomali gravitasi yang berbeda dengan gravitasi pada rata-rata gravitasinya. Rata-rata gravitasi kan 9,8. Semisalnya di daerah situ itu lebih atau kurang dari normal. Kalau lebih dari normal itu lebih dari rata-rata itu dinamakan anomali positif dan kurang dari normal rata-rata itu anomali negatif. Metode magnetik. Nah, dasarnya itu induksi magnetik dan properti utama itu sustabilitas magnetik atau susceptibility dan magnetasi remanent. Nah, susceptibilitas batuan bisa dilihat sebelah kiri, yaitu udara atau air itu nol, batuan sedimen itu sangat rendah, granit itu rendah ke sedang, basalt itu sedang ke tinggi, dan magnetit atau biji itu sangat tinggi. Jadinya dengan penjelasan saya sebelumnya, kita bisa mengecek suatu daerah. Nah, sebuah batuan itu memiliki medan magnetik sendiri, sehingga itu ada susceptibilitas atau induksi. Kita itu mengecek dengan induksi magnetik. Nah, magnetik itu anomali tersebut bersifat polar, ada kutub positif dan negatif. Nah, sumber dangkal anomali sempit dan tajam. Sumber dalam anomali lebar dan halus. Bentuk anomali tergantung lintang dan geometri. RTP atau reduction to pole itu memusatkan anomali dan target itu biji biji besi, peta geologi dan sesar. Lanjut ke metode geolistrik. Nah, dasar dari geolistrik ini ada aliran arus DC dalam bumi. Nah, jadinya itu kita dalam metode geolistrik ini seperti saya jelaskan pada awal, yaitu kita tuh menembak suatu aliran DC ke dalam bumi. Jadinya ini bumi kita menggunakan suatu alat yang kita bisa
eh, suatu atau alat atau elektroda ke dalam bumi sehingga kita memancarkan aliran arus DC. Nah, properti yang kita amati itu resistivitas dalam ohm per ohm meter. Inversnya itu konduktivitas dalam S per M. Nah, nilai resistivitas bisa dilihat dari sebelah kiri. Air laut itu 0,2 ohm meter, lempung itu 1 sampai 100 ohm meter, batu pasir basah itu 10 sampai 1000 ohm meter, batu gamping itu 100 sampai 100 ribu, granit itu 100 ribu sampai 1 juta, dan biji sulfida itu kurang dari 0,1 ohm meter. Konfigurasi elektroda ada empat, yaitu Wiener, pelapisan horizontal, Schlumberger, sounding vertikal, dipol-dipol, itu pemetaan lateral atau dan IP, dan IRT itu tomografi 2D atau 3D. Nah, sub metode ini ada IP, induced polarization atau deteksi sulfida, SP self potential, aliran sulfida alami, dan IRT tomografi resistivitas atau 2D atau nge 3D. Lanjut ke elektromagnetik atau disingkat dengan EM. Nah, dasar dari EM ini itu adalah hukum induksi Faraday. Medan EM induks arus eddy di bawah permukaan. Nah, properti yang kita cari itu konduktivitas, permeabilitas, dan permitivitas. Nah, ada beberapa jenis EM, yaitu ada FEM, yaitu frekuensi domain, yaitu menggunakan frekuensi 1 kHz sampai 100 kHz dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Nah, ini tuh menggunakan medan kontinu, peta dangkal untuk survei tanah. TDI, TDEM atau Time Domain Electromagnetic itu menggunakan frekuensi 1 Hz sampai 100 kHz dengan kedalaman 10 sampai 500 meter. Sinyal pulsa, penetrasi lebih dalam, air dan tanah dan mineral banding frekuensi domain. Terus ada GPR, radar tanah itu menggunakan 10 MHz sampai 2,6 GHz. Itu kedalaman kurang dari 50 meter. Nah, ini tuh kita mendapatkan resolusi sentimeter CM, utilitas, arkeologi, dan perkerasan itu menggunakan GPR. Terus selanjutnya ada MT atau magnetotelluric itu menggunakan frekuensi 0,001 sehingga 1000 Hz. Kedalaman itu sampai 1 sampai lebih dari 100 kilometer. Ini itu kita menggunakan sumber alami ini untuk mencari peta kerak bumi dan geotermal. Nah, ini adalah perbandingan dan aplikasi. Nah, seismik itu kita bisa lihat kedalaman itu cukup tinggi, yaitu puluhan kilometer. Gravitasi itu cuma hanya pada mantel, bisa hanya sampai mantel. Magnetik itu hanya sampai dari hanya kerak. Geolestik itu kurang lebih 500 meter, dan elektromagnetik EM itu 100 kilometer lebih. Nah, resolusinya itu bisa dilihat, resolusi data yang kita dapat itu seismik itu tinggi. Nah, gravitasi itu rendah. Magnetik sedang, geolistrik itu tergantung, sedang sampai tinggi, dan elektromagnetik itu sangat variabel terhadap apa yang kita uji uji ujikannya. Nah, dari biaya yang paling mahal itu seismik, yaitu tergolong tinggi, dan paling rendah yaitu magnetik yang tergolong rendah. Aplikasi utama dari seismik itu seperti yang saya jelaskan itu migas pemetaan struktur, gravitasi cekungan kubah garam dan biji, magnetik itu mineral petak geologi dan sesar, geologik itu air tanah biji sulfida dan polusi, dan EM itu mineral aquifer dan geothermal. Nah, kesimpulannya bisa dibaca. Nah, itu adalah penjelasan saya terkait metode-metode geofisika. Metode-metode utama yaitu seismik, magnetik, EM, geolistrik, dan gravitasi. Saya mengundurkan diri. Saya Nadif Radita Hermawan. Apabila saya ada perkataan yang yang salah atau yang kurang mengenankan, saya minta maaf. Saya izin pamit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.